Saya mencium aroma wanita malam. Pengkhianatan oleh seorang teman baiknya. Tanggal lahir yang Roy bicarakan adalah nomor 2. Devi, tunggu. Ibu nggak ngizinin kamu pergi, nak. Dev, ayo cepetan. Ntar kita kemalaman loh nyampe Jakartanya. Ya udah, yuk. Devi! Devi, kamu di sini aja. Jangan tinggalin ibu sama bapak. Bu, ibu denger deh, Bu. Devi ini ingin sukses. Devi ingin ke Jakarta untuk mencari uang. Kenapa sih Bu masih harus ditahan-tahan juga? Emangnya Ibu nggak mau kalau misalnya Devi itu jadi orang yang sukses? Iya. Jakarta itu kejam. Ibu nggak mau kamu kenapa-napa. Ibu tuh keseringan nonton TV, nggak ada yang kayak gitu, Bu. Sudahlah, Dev. Kamu di kampung aja. Berbahaya hidup di Jakarta itu. Bapak, Ibu, gini ya, kan udah ada contohnya. Saya itu tinggal di Jakarta, saya kerjanya juga di Jakarta. Dan nih, lihat, saya nggak kenapa-napa kan? Bapak dan Ibu bisa lihat kan, ini sendiri nggak kenapa-napa Pak di Jakarta. Malah lihat, dia sukses, dia bisa cari uang sendiri. Makanya Devi itu ingin ke Jakarta, Pak. Devi nggak mau tinggal di kampung ini terus-menerus. Pokoknya kamu harus nurut kata orang tua kamu. Iya, Devi. Udah deh, Bu. Jangan kurang ajar ya kamu sama ibumu. Terserah lah Bapak Ibu mau ngomong apa. Pokoknya aku pergi sekarang juga. Ayo, Is. Devi! Devi! Ya Allah, Devi! Saya justru menggambarkan satu vision saya bahwa ternyata Devi ini saya lihat mengalami peristiwa dalam kehidupan rumah tangga yang sangat tragis sekali. Kemudian menikah dengan langganannya sepertinya. Tampaknya perempuan ini mengambil laki-laki yang menjadi suaminya. Devi, tunggu. Kalau kamu tetap mau pergi juga, bawa bekal ini, nak. Apaan lagi sih, Bu? Ibu tuh aneh-aneh aja deh. Kenapa sekarang ngasih bekal sih? Aku ini mau cari uang ke Jakarta, bukannya mau piknik. Nih ya, Ibu lihat nih ya. Ibu denger ya, aku nggak butuh makanan ini. Dan lagian ya, Bu, Ibu sama Bapak itu susah makan, kenapa sosok ngasih bekal ke aku? Hah? Ya Allah, Devi, kenapa kamu jadi sombong begini, nak? Ada apa sih, Bu? Bikin malu aku terus. Udah, ayo. Devi, mudah-mudahan dia sukses dan selamat di sana, ya Allah. Jadi dulu, waktu pertama kali ke Jakarta, saya dibawa sama teman saya. Katanya mau kerja di toko. Tapi pas sampai di Jakarta, ternyata kerja nggak benar. Ini tempat apaan? Kok di sini mereka semua pakai bajunya minim-minim banget? Tuh, lihat mereka ngapain sama bapak-bapak kayak gitu? Kita ngapain sih ke sini? Aku nggak suka tempat ini. Ayo kita pulang ya, Pak. Kamu nanya ngapain? Ya ini tempat kerja kita. Nanti tugas kamu juga kayak mereka. Kan kerjaan kita itu di sini adalah melayani para laki-laki berduit. Masa kamu tega sih? Aku disuruh kerja kayak gini. Aku nggak mau, aku bener-bener nggak mau. Aku nggak mau melayani mereka. Pria-pria hidung belang, aku nggak mau, Is. Terus sekarang kamu pulang? Ya udah pulang. Emangnya kamu nggak malu ya? Nanti orang kampung nanya, kamu kerjanya di mana gitu. Terus ternyata kamu belum kerja. Nggak malu? Is, aku gak nyaman di sini. Udah deh, jangan kayak anak baru gitu ah. Saya nggak mau kerja di situ. Cuman karena udah telanjur di Jakarta, saya juga dirayu sama teman saya. Nih, kenalkan sama Omnya.
Hendrik. Jangan nangis. Udah. Selama 3 bulan kerja di situ, saya kenal sama laki-laki yang sering ke situ juga. Lu kira gue nggak bisa bayar? Hah? Perasaan? Hah? Apa lu? Lu beraninya jangan sama cewek ya? Sakit. Ya. Ambil cewek, ambil. Tenang. Iya. Enggak. Kamu nggak apa-apa. Tenang aja. Kamu baik-baik aja. Hah? Yaudah, yuk. Kita ke dalam aja. Mungkin kamu masih shock. Ayo, kita ke dalam aja. Nggak apa-apa. Ayo. Yudi. Kok kalian bisa berduaan gini udah saling kenal ya? Udah kenal sama Devi? Oh, namanya Devi. Iya, dia ini temen aku. Saya menikah sama dia. Kenal baru sebulan langsung nikah. Pas dia mau ngelamar ke kampung, orang tua saya nggak setuju sama dia. Cuman saya memaksa buat nikah sama dia karena saya udah telanjur sayang sama dia. Ibu nggak setuju. Ibu nggak merestui kamu nikah sama laki-laki itu. Ibu nggak bisa ngelarang aku. Mas Yudi itu pria baik-baik. Kamu kenal dia di mana? Di kafe. Kamu harus tahu ya, kalau kamu kenal sama laki-laki di tempat yang salah, ibu yakin laki-laki itu nggak benar. Pegang ucapan ibu. Bu, cukup. Aku capek dengerin ibu. Aku kesini cuma mau kasih tahu aku akan menikahi Mas Yudi. Jadi aku nggak peduli kalau misalnya ibu sama bapak melarang aku. Aku akan tetap menikah sama Mas Yudi. Ngerti nggak sih, Bu? Devi, terserah ibu mau gimana. Pokoknya aku akan tetap nikah sama dia. Ngerti? Pak, Bapak jangan terima lamaran laki-laki ini, Pak. Mas Yudi, ayo kita pergi sekarang. Tunggu, Devi. Jangan pergi kamu. Bapak larang kamu. Terserah lah, Pak. Devi, jangan pergi, nak. Bu, ngapain sih bapak sama ibu ngikutin aku? Ibu sama bapak nggak akan pernah merestui kamu menikah dengan laki-laki ini. Dengar ya, Bu, Pak. Tanpa restu kalian, aku akan tetap menikahi dia dan aku akan tinggal di kota. Kamu nggak akan bahagia, Devi. Dia bukan laki-laki yang baik. Dia nggak bisa jadi imam yang baik. Ya udahlah, ayo kita pergi sekarang. Devi. Bagaimana para saksi? Sah? Alhamdulillah. Allahumma dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Alhamdulillah. Kalian sudah sah menjadi sepasang suami istri sekarang. Kamu udah berhasil bikin semua perempuan malam patah hati. Karena kamu udah berhasil nikah sama Yudi. Pas kami nikah, punya anak 1. Rumah tangga kami baik-baik aja, nggak ada masalah sama sekali. Cuman suatu hari teman saya butuh pekerjaan. Dia pengen ikut kerja di Jakarta, teman satu kampung saya juga. Iya, Dev. Sama bapak aku gagal panen terus. Makanya aku mau ke Jakarta mau cari uang. Terus kamu di Jakarta mau tinggal di mana? Mungkin rencananya aku mau cari kos-kosan atau kontrakan yang murah, Dev. Maka dari itu aku kesini, Dev. Karena aku mau tanya sama kamu. Siapa tahu kamu tahu. Emangnya kamu ada uang? Belum ada sih, Dev. Tapi aku punya cincin dari emak. Dan kata emak kalau dijual cincin ini bisa buat bayar kosan 1 bulan. Aduh Nia, di Jakarta itu cari kerjaan nggak gampang. Nggak 1-2 hari atau 1-2 bulan. Gini deh nih, aku kan sudah berteman sama kamu dari kecil.
Gimana selama kamu cari kerja, kamu bisa tinggal di rumah aku dulu. Tapi aku nggak mau ngerepotin kamu. Udah, nggak apa-apa kok. Lagian sayang cincin dari mak kamu, ya kan? Dev, makasih banyak ya. Iya, Kamu sama-sama. baik banget sama aku. Mah, gantian dong, pegel nih. Oh iya sini sayang. Oh iya, Mas. Aduh. Ini Nia, teman aku dari kampung. Nih ya. Yudi. Maaf ya, maaf. Kamu cantik sekali nih. Kenapa kamu nggak marah aku pegang tangan kamu? Sepertinya baik kamu nangis, Mas. Takut Devi terbangun. Ngurus anak itu aja nggak becus ya. Ada apa sih? Ngurus anak satu aja nggak becus. Ya ampun Mas, ya gantiin juga dong sama kamu. Aku kan selalu tiap malam yang ngurus anak ini. Kamu gimana sih Mas? Aku juga capek, kurang tidur. Ya, tapi kan besok pagi aku harus kerja. Kalau malam ngurus anak juga. Nanti pagi aku telat bangunnya. Yang ada aku nggak bisa kerja. Dev, maaf bukannya aku lancang, tapi boleh nggak bayinya biar aku aja yang gendong? Biar kamu bisa istirahat juga. Boleh banget. Soalnya aku juga udah ngantuk banget. Nggak apa-apa ya? Iya, nggak apa-apa. Sama kamu dulu ya. Ya udah, aku istirahat ya. Ya, makasih ya Nia. Anak pinter. Pas dia udah tinggal sama saya dan suami saya, berapa bulan kemudian ternyata dia hamil sama suami saya. Nia, kamu kenapa sih? Devi di mana? Di warung depan lagi belanja. Kenapa sih? Mas, aku hamil, Mas. Dari mana kamu tahu kamu hamil? Ini, Mas. Ini hasil positif, Mas. Kita harus gimana, Mas? Aku nggak mau ya, Mas ya, gugurin kandungan aku. Kamu kan udah janji sama aku, Mas. Kalau sampai aku hamil, kamu bakal tanggung jawab kan, Mas? Iya, udah tenang, aku inget. Kita harus bicarakan ini semua sama Devi. Kita nggak bisa berbohong terus sama dia. Loh, kalian ngapain berduaan di sini? Nia, kamu kok pucat banget? Sebenarnya aku hamil, Dev. Hamil? Tapi gimana bisa? Kamu nggak pernah keluar rumah, kamu nggak punya pacar. Atau jangan-jangan selama ini kamu bawa laki-laki ke rumah aku? Iya. Dia hamil sama aku, deh. Kamu benar-benar nggak tahu diri ya Mas ya? Kamu selama ini sudah berselingkuh di rumah aku. Iya, Dev, aku minta maaf, Dev. Maafin aku, Dev. Aku sama Mas Yudi sama-sama cinta, Dev. Maafin aku, Dev. Bener-bener nggak tahu diri. Kamu emang nggak bisa cari laki-laki lain, ha? Nggak bisa cari laki-laki lain, ha? Dev, kalau kamu mau marah, jangan pukulin dia. Kamu bisa pukulin aku yang salah, Dev. Sekarang kamu belain perempuan itu daripada aku ya Mas. Iya. Kamu nggak tahu diri ya Mas ya? Kamu tuh nggak pernah berubah. Kamu mencintai semua perempuan. Nggak bisa tobat kamu ya, ha? Dev, tunggu. Dev, dengerin aku dulu, Devi. Kita bisa bicarakan ini baik-baik. Kamu bilang apa? Bicara baik-baik setelah apa yang kamu lakukan di rumah ini. Dev, kamu jangan teriak-teriak. Malu kalau didengar tetangga. Kamu pikir semua yang kamu lakukan nggak memalukan? Iya Mas. Aku udah muak sama kamu. Aku minta cerai dari kamu. Enggak. Aku nggak akan menceraikan kamu dan aku nggak akan izinkan kamu bawa anak kita. Aku nggak akan rela Mas untuk tinggal di sini sama kamu. Aku jijik sama kamu sama perempuan itu. Nggak bisa, Dev. Aku nggak akan biarin kamu pergi dari sini karena aku lebih mencintai kamu daripada Nia. Terus apa rencana kalian? Apa rencana kalian? Hah? Saya nggak akan rela kalau misalnya kalian berdua nggak menikah dan tinggal bareng. Aku akan nikahin Nia. Kamu mau menikahi Nia? Ceraikan aku dulu. Diam kamu. Berapa kali aku harus bilang sama kamu kalau aku nggak akan menceraikan kamu? Terus kamu
maunya apa? Kalian berdua yang keluar dari rumah ini atau aku? Kamu jangan kebanyakan ngatur ya. Aku akan gugurkan kandungannya. Apa Mas? Aku nggak mau. Kamu mau gugurkan kandungan itu atau kamu keluar dari rumah ini? Akhirnya kami coba gugurin anak itu. Beli obat, beli jamu, beli apa aja, udah semuanya dibeli. Tapi nggak gugur-gugur. Kenapa sih rese banget? Bayi itu masih aja ada di perut kamu. Padahal udah dikasih jamu, udah dikasih obat-obatan. Ya, kalau udah cara kayak gini nggak bisa, mau gimana lagi? Satu-satunya jalan terbaik adalah dia harus pulang kampung. Mungkin itu jalan yang terbaik. Kamu denger ya? Kamu bisa tinggal di sini atas izin aku. Sekarang kamu keluar dari rumah ini juga karena kemauanku. Cepat, kemasin barang-barang kamu. Ini apaan sih, Mas? Kamu mau ngapain? Aku cuma mau temenin Nia sampai terminal aja. Kasihan dia kan lagi hamil. Tolong, kamu percaya aku ya. Teman saya akhirnya pulang kampung. Tapi ternyata dia malah ngadu ke orang tuanya. Dia malah nuntut suami saya ke Jakarta untuk dinikahin. Nikahi anak saya, atau kamu saya laporkan ke polisi. Tolong Pak, jangan bawa masalah ini ke hukum. Saya janji, saya akan nikahi anak Bapak. Kapan? Nanti keburu besar hamilnya. Saya ini malu sama tetangga di kampung. Iya Bu, Ibu Bapak sabar dulu. Saya akan nikahi secepatnya, tapi nikah siri. Kenapa harus nikah siri? Pak, saya mohon Bapak bisa mengerti posisi saya. Saya kan sudah punya istri, Pak. Saya nggak mungkin menceraikan dia. Dan saya juga nggak mau diceraikan oleh istri saya, Pak. Mana istri kamu? Dia lagi pergi ke rumah temannya, Bu. Heh, kamu ngapain ada di sini? Dan ngapain kamu bawa orang tua kamu ke sini? Hah? Jelas dong kami kesini. Minta suami kamu tanggung jawab nikahin dia. Dan dia sudah setuju menikah. Apa-apaan sih kalian? Kalian membicarakan ini di belakang saya, iya? Kalian pikir saya setuju gitu aja? Iya? Kamu juga, Mas. Kamu tuh apa-apaan sih? Kamu tahu kan, kalau sampai kamu menikahi dia, aku minta cerai, Mas. Aku minta cerai. Dev. Kamu tenang dulu, Dev. Gak mau apa-apaan sih, Mas. Dev, ini cuma nikah siri kok. Aku bingung, Dev, harus gimana lagi? Kamu dengerin ya, aku gak peduli mau nikah siri, mau nikah apa. Aku gak akan terima kamu ceraiin aku dulu baru bisa menikahi dia. Kamu ngerti gak? Kamu Devi. Dasar kamu udah ngancurin rumah tangga saya. Keluar kamu dari sini. Saya nggak mau. Devi. Lepaskan tangan saya. Saya tetap ingin anak saya dinikahi oleh suami kamu. Atau kamu akan menyesal. Karena dia akan saya laporkan ke polisi. Dan anak kamu akan besar tanpa bapak. Mana takbir? Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Alhamdulillahirabbil alamin. Kalian sudah sah menjadi suami istri. Ibu ingin pernikahan kamu bahagia, Nak. Karena sebentar lagi kamu punya anak. Dev, aku mohon kamu bisa menerima semua ini dengan baik. Aku minta restu dari kamu, Dev. Yud, kamu lihat sendiri. Di depan orang banyak,
Di depan ibu kandungnya, istri kamu berani menyakiti anak saya. Bagaimana nanti kalau tidak ada orang? Anak dan cucu saya nanti bisa dihabisi. Ibu minta sama kamu secepatnya ceraikan istri kamu. Ya, Ibu nggak mau anak cucu ibu nanti sengsara gara-gara istri kamu. Yud, bapak sama ibu mau balik ke kampung. Bapak titip Nia. Kamu jaga dia dan bayi yang ada di dalam kandungannya ya. Iya, Pak. Ibu nggak rela anak ibu seperti ini. Kenapa kamu mau serumah dengan istri pertamanya bertiga? Dan kenapa juga kamu mau dinikah siri? Kamu nggak malu? Pokoknya kamu harus cari cara supaya Yudi bisa menceraikan istrinya. Kamu jangan mau diperlakukan seenaknya di sini. Atau bapak akan berhutang lagi. Ayo, Bu. Assalamualaikum. Saya udah mutusin udah pergi dari rumah itu. Malah bawa kamu anak yang saya. keluar ya? Apa? Malah kamu yang keluar dari rumah ya? Iya. Saya minta cerai sama dia, tapi dia nggak mau nyerahin saya. Dev, kamu mau kabur? Hah? Kamu mau kemana? Jawab. Kamu nggak akan pernah bisa pergi dari sini. Kamu nggak akan bisa kabur dari aku. Karena aku nggak pernah mau menceraikan kamu. Mereka ribut. Bagus. Semakin mereka ribut, semakin gampang aku kuasai rumah ini. Mas, untuk apa sih tetap mempertahankan aku di sini? Aku nggak mau dimadu, Mas. Aku sakit dengan semua keadaan ini. Lebih baik kamu ceraiin aku dan aku bisa pergi, Mas. Enggak. Aku nggak akan pernah menceraikan kamu. Terserah, Mas. Nggak bisa. Itu anak aku, Mas. Aku mau bawa pergi anak aku. Nggak bisa. Ini anak aku juga, Dev. Dev, dengar baik-baik ya. Jangan pernah kabur dari rumah ini. Aku bisa bikin dia celaka kapanpun kalau aku mau. Dev. Mau kemana kamu? Sini. Tuh, gantiin dong masak. Nia kan menggoda atau mereka saling menggoda. Mereka saling menggoda. Kan Yudi awalnya baik-baik saja. Iya. Terus tiba-tiba sama Nia, apa Nianya pakai seperti guna-guna gitu? Ianya memang sebagai seorang ini juga memakai pengasihan juga. Tetapi yang saya lihat dua karakter manusia yang ini sama-sama tidak bagus. Kopi, mana kopi? Iya, Mas. Kopi kamu lagi dibuatin sama Devi. Kamu kok nyuruh Devi sih? Aku lagi gak enak badan, Mas. Kayaknya bawaan kehamilan aku deh. Ini kopi buat kamu. Sekali-kali buatin kopi buat Mas Yudi nggak apa-apa kan? Nggak apa-apa kok. Aku juga biasa membuatin kopi buat Mas Yudi. Mereka sudah terlelap. Ini waktunya aku untuk pergi dari rumah ini. Ya, sayang.
Tenang aja, Devi. Aku bakal pura-pura nggak lihat dan nggak tahu kalau kamu itu mau kabur. Ini emang kemauan kamu kan? Ya kan? Dasar kamu perempuan murahan. Jangan sok kamu ya, Devi ya. Kamu pikir aku nggak tahu? Kamu itu dulu juga wanita murahan. Yang suka ganti-ganti laki-laki. Dan mereka semua itu beristri kan? Kamu tuh kurang ajar banget ya. Kamu tuh udah ngerusak dan menghancurkan rumah tangga aku. Kamu akan mendapatkan balasannya. Diam, Devi. Kamu itu bukan Tuhan. Udah sana. Kamu pergi sekarang juga. Jauh-jauh dari sini. Kamu bener-bener ya, manusia nggak punya hati. Nia, Iya, Mas. Iya, Mas. dari mana sih kamu? Aku habis dari toilet, Mas. Perut aku mules banget. Tumben bayiku nggak rewel ya malam-malam gini. Biasanya rewel banget loh. Devi. Nia, Devi kemana? Jangan-jangan Devi kabur, Mas, bawa anaknya. Dia pasti belum jauh. Mas. Mau kemana, Mas? Ya aku mau kejar Devi lah. Mas. Kalau bayinya diambil sama Mas Yudi, berarti aku harus ngerawatnya. Enggak. Aku nggak sudi buat ngerawat bayi itu. Enggak, aku nggak mau. Emang karakternya si Nia ini, Roy, kan mereka temenan dari kecil ya? Siapa? Kamu sama si Nia ini. Iya. Kok bisa, Roy? Ya, sebuah karakter itu memang susah ya. Kalau memang dari awalnya seperti itu memang susah diubah. Dan saya melihat dia terjebak dan tidak bisa keluar. Devi! Aku yakin dia belum jauh dari sini. Angkot di sini juga kan sepi kalau malam, apalagi taksi. Devi! Pak. Apa bapak-bapak lihat istri saya, Devi, pergi bawa bayi? Enggak tuh Pak Yudi. Memangnya Bu Devi pergi malam-malam ya Pak? Iya Pak. Dia kabur bawa anak saya. Gawat nih. Devi! Nanti kalau ketemu sama Bu Devi, langsung aja bawa kantor polisi. Dia itu mau jual anaknya. Astagfirullahaladzim. Gawat nih. Pak Yudi, kami udah mencari ke arah sungai, tapi belum ketemu sama Bu Devinya, ya kan? Iya betul. Benar Mas. Iya, Pak. Cari ke danau tadi. Iya. Ayo coba kita cari ke sana. Semoga cepat ketangkap deh si Devi, biar hidupku tenang dan aku bisa kuasai Yudi dan rumahnya. Astaga, semua warga mencari aku. Kita harus cepat-cepat pergi ya, Nak ya. Ini Mbak kamarnya. Makasih ya Bu ya. Mana uangnya? Gini Bu, sekarang saya belum punya uang. Tapi nanti kalau saya udah ada uangnya pasti saya bayar. Untuk jaminannya, nih, Ibu bisa ambil cincin saya ya. Sudah saya duga. Kamu keluar malam-malam bawa anak cari kontrakan. Pasti nggak punya uang. Nekat banget sih kamu jadi orang. Nggak punya uang tapi cari kontrakan. Tolong saya ya Bu ya. Saya soalnya nggak tahu lagi harus kemana. Dan kasihan anak saya juga udah hampir demam. Sudah, saya kasih kamu waktu. Tapi ingat kalau kamu nggak bisa bayar, cincin ini jadi milik saya. Iya Bu. Terima kasih ya Bu ya. Pokoknya saya tagih terus tuh uangnya. Saya cuma kasihan lihat bayi kamu. Iya Bu, makasih. Udah. Udah ya Nak ya.
kan udah gak ada penghalangnya. Aku khawatir Mas, kalau perut aku semakin besar. Jadi, kapan kita nikah resmi Mas? Iya sayang, aku pasti akan nikahin kamu secara resmi kok. Sabar ya. Bener ya Mas? Assalamualaikum. Bapak? Bapak ngapain kesini? Gak mau ketemu Devi. Sama ketemu kamu. Tapi kenapa Bapak nggak bilang-bilang main datang aja? Saya mau kasih kabar kalau ibunya Devi sakit. Kamu kok di sini, Nia? Iya dong Pak, saya kan istrinya Yudi. Istri? Apa-apaan ini? Mana Devi? Devi udah pergi, Pak. Dia memilih kabur bawa anaknya. Gak mungkin Devi pergi kalau nggak ada apa-apa di sini. Nia, tega kamu ya? Tega? Harusnya Bapak itu berterima kasih sama saya. Masih mending saya mengizinkan Devi untuk di sini. Dia yang aja mau pergi, bukan salah saya dong. Udah, Pak. Lebih baik Bapak segera pergi dari sini. Tapi mana Devi? Mana cucuku? Kamu harus bantu saya untuk mencari mereka. Bukan urusan kita, urusannya dia sendiri. Nah, sekarang kalau Mbak sendiri melihatnya ditikung oleh teman kampung sendiri, mengambil pelajarannya sebagai apa? Apakah karena Mbak pernah menjalankan pekerjaan yang tidak halal atau apa kamu kalau mengambil pelajarannya? Mungkin karena saya ngelawan sama orang tua. Devi, Iya Pak. saya lihat kamu kerjanya rajin sekali. Tapi saya juga kasihan melihat bayi ini. Seharusnya dia tidak usah ikut ibunya kerja. Iya sih Pak, cuman gimana ya Pak? Saya juga nggak mungkin ninggalin bayi saya sendirian di kontrakan. Iya benar juga. Devi, ini ada tambahan dari saya untuk beli susu anak kamu. Nggak perlu Pak. Saya terima gaji aja udah cukup kok Pak. Oh nggak apa-apa, ini buat anak kamu kok. Ambil aja, nggak apa-apa. Ya, ambil aja. Ya ambil aja, nggak apa-apa. Ya. Papa, kebiasaan ya. Jangan terlalu baik dan royal sama pembantu, Pak. Nanti keenakan dia. Ma, Papa itu cuma kasihan sama bayinya aja. Ah, alasan aja. Pak, udah deh, urusan pembantu, urusan mama. Papa jadi suami, cukup tahu kasih gajiannya lewat mama aja. Masuk, Pak. Gak ada pantas-pantasnya ngobrol sama pembantu. Ingat ya, Devi, suami saya memang baik. Tapi kamu jangan coba manfaatin suami saya. Enggak Bu, saya nggak berani juga. Bener Bu. Ya mana tahu keluar aslinya. Makanya saya peringatkan kamu. Maksud Ibu apa ya Bu? Saya baru tahu kalau kamu Kalau tahu kamu seperti itu dulu, saya nggak akan terima kamu kerja di sini. Saya cuma lihat kamu baik dan kasihan saja sama bayi kamu. Mungkin ini rezeki anak kamu, tapi kamu jangan coba-coba godain suami saya. Oh, ternyata dia masih tinggal di sini. Kirain udah jauh-jauh dari sini. Depi, udah ada uang kontrakan belum? Maaf Bu, belum ada. Kapan dong mau bayar? Udah telat 3 hari ya kamu dari janji kamu. Saya nggak mau tahu kalau kamu nggak bisa bayar, cincin kamu jadi milik saya. Dan ingat, bulan depan kamu harus bayar. Insya Allah bulan depan pasti saya bayar. Ingat tuh janji kamu. Bu, Ibu. Ya, ada apa ya, Neng? Ibu yang punya kontrakan ini. Ya, emang kenapa, Neng? Neng mau cari kontrakan? Bu, saya mau kasih tahu. Ibu harus hati-hati sama cewek yang kontrak di sini. Maksudnya si Devi. Emang kenapa dengan dia, Neng? Iya, Bu.
Devi itu adalah tangga saya dulu. Jadi itu cuma nggak bener, Bu. Astagfirullahaladzim, saya nggak tahu, Neng. Kalau tahu gitu, saya nggak ngasih dia ngontrak di sini. Saya akan usir dia, Neng. Kalau gini, pastikan Devi merasa malu. Terus nggak bakal deh deket-deket tinggal di sini lagi. Jadi, Mas Yudi nggak bakal bisa nemuin dia. Benar ya, Bu ya. Curupannya. Bener-bener, Bu. Usir aja, Bu. Usir. Iya, Neng. Usir dia, Neng. Usir dia dari sini. Pelacur itu. Bener-bener tuh ya. Devi! Bu! Woi, kemana? Devi! Keluar. Keluar. Bu, saya kan udah janji bulan depan saya insya Allah pasti bayar. Iya, sekarang kamu keluar dari kontrakan saya. Bu, dengerin dulu, Bu. Saya dulu memang kerjanya sangat salah, tapi sekarang ini saya nggak berani kerja seperti itu lagi, Bu. Emang saya percaya sama omongan kamu? Saya nggak peduli. Kamu pergi dari kontrakan saya. Pergi dari sini. Pergi dari sini. Motor kampung ini aja. Pergi sana. Pergi lagi yuk. Pergi kamu dari sini. Rasain kamu, Devi. Kalau gini kan sekarang nggak ada lagi yang halangi hubungan aku sama Mas Yudi. Mas? Nia? Si Devi ya? Mas! Pergi kamu dari sini. Pergi kamu dari sini. Pergi. Tahu nggak? Ibu-ibu, bapak-bapak, sudah cukup. Devi. Udah gini. Devi! Mas. Udah, Mas. Jangan kejar dia, Mas. Tapi dia bawa anakku. Udahlah, Mas. Biarin aja. Itu hukuman buat dia. Tenang ya, Nak ya. Tenang ya, sayang ya. Mbak, kok nangis di sini ada apa ya? Maaf, Bu. Sebentar lagi saya pergi. Saya cuma duduk sebentar aja ya. Kamu jangan takut. Sepertinya kamu sedang ada masalah. Kamu bisa kok cerita sama saya. Siapa tahu saya bisa bantu. Ya Allah. Lindungi hamba ya Allah. Lindungi hamba dan anak hamba ya Allah. Lindungi kami dari orang-orang yang jahat yang ingin mencelakai kami ya Allah. Ya Allah. Hamba tahu ya Allah. Begitu banyak dosa yang telah hamba perbuat ya Allah. Maka dari itu ya Allah, ampunilah hamba ya Allah. Dan jika hamba boleh meminta ya Allah, bukakanlah pintu hati kedua orang tua hamba ya Allah. Hamba sudah sangat berdosa. Maka dari itu ya Allah, buatlah agar kedua orang tua hamba bisa memaafkan hamba ya Allah. Dan bisa menerima hamba dan anak hamba ya Allah. Tolong ya Allah, kabulkanlah permintaan hamba-Mu ini. Devi, Devi sangat berdosa sama ibu, sama bapak. Devi minta maaf ya Bu. Ya nak, udah ibu maafin.
Kenapa kamu pulang sini lagi? Pergi, pergi! Pak, Devi minta maaf ya Pak. Gak ada maaf. Sekarang juga pergi dari sini. Keluar! Pak, jangan Pak. Gimana pun Devi anak kita. Diam kamu ya. Kamu sudah nggak diharapkan untuk tinggal di sini lagi. Bikin malu kamu. Pergi, pergi. Pergi kamu. Udah, kembali ke Jakarta sana. Pak. Maafin Devi, Pak. Devi mohon, Pak. Cukup, Pak. Janji, Pak. Kasihan Devi, Pak. Biar dia tinggal di sini, gimana pun dia anak kita. Kalau kamu mau ikut dia, kamu juga boleh pergi sekalian. Kita ke dalam aja ya, Nak ya. Yuk, sayang, yuk. Kamu duduk aja dulu. Kamu susuin anak kamu ya. Bu! Apa-apaan sih? Kan sudah saya usir, kenapa malah disuruh masuk? Keluar kamu, keluar. Ayo. Pak. Sabar, Pak. Sabar. Sebentar, Pak. Sebentar. Iya, sebentar. Papa nggak kasihan sama bayi itu, Pak. Gimana pun dia cucu Bapak. Anaknya Devi, Pak. Kasihan sama Devi, Pak. Maafin kesalahan Devi. Terima Devi sama anaknya di rumah ini, Pak.